Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Quratul Ainiandaristi dengan NIM 220806500040 dari kelas DKVB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kembali materi pada pertemuan 9 mengenai metode proses desain dalam metodologi desain. Peran penting dalam pengembangan produk dan sistem yang efektif. Desain merupakan aspek yang penting dalam pengembangan produk dan sistem yang efektif. Desain yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas, fungsionalitas, serta daya tarik produk dan sistem. Menurut Jones, tahun 2018, desain dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta membedakan produk dari pesaing. Kemudian, konsep dasar metode, proses desain, dan metodologi desain. Metode, proses desain, dan metodologi desain adalah dua konsep dasar yang sangat penting dalam bidang desain. Kedua konsep ini memainkan peran dalam membantu desainer mencapai tujuan desain dan menghasilkan produk atau sistem yang efektif dan inovatif. Metode, proses desain, dan metodologi desain dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, metode proses. Metode proses desain adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur dalam melakukan proses perancangan. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Metode proses desain membantu perancang untuk menciptakan produk yang efektif dan berkualitas tinggi. Yang kedua, metodologi desain. Metodologi desain adalah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan proses desain secara efektif dan efisien. Metodologi desain meliputi langkah-langkah tertentu dalam melakukan analisis, perumusan tujuan, penciptaan ide, pengembangan prototipe, pengujian dan evaluasi, serta implementasi dan produksi produk. Melalui metodologi desain, perancang dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna, pasar, dan industri. Bagian selanjutnya yaitu pendekatan sistematis dalam merancang. Bagian pertama, prinsip-prinsip dasar dalam desain sistematis dan efektif. Prinsip dasar desain sistematif dan efektif merupakan salah satu komponen penting dalam pendekatan sistematis dalam merancang. Pendekatan ini dilakukan untuk menghasilkan desain yang efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut Ullman 2018, terdapat beberapa prinsip dasar dalam desain sistematis dan efektif. Pertama, desain haruslah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna. Yang kedua, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial, seperti dampak lingkungan dan keamanan publik. Yang ketiga, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti biaya produksi, dan keuntungan yang dihasilkan. Keempat, desain harus mempertimbangkan faktor-faktor ergonomis dan kenyamanan pengguna. Bagian selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode proses desain. Metode proses desain adalah sebuah pendekatan sistematis dalam merancang produk atau sistem. Menurut Ulrich tahun 2017, ada beberapa langkah-langkah dalam metode proses desain, dan setiap langkah memiliki tujuan dan hasil yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai langkah-langkah dalam metode proses desain dalam pendekatan sistematis dalam merancang. Yang pertama, dalam metode proses desain, memahami kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, melakukan riset dan analisis pasar. Langkah ketiga, membuat konsep desain awal. Langkah keempat, mengembangkan konsep desain menjadi desain yang lebih terperinci. Langkah kelima, melakukan pengujian dan evaluasi terhadap desain. Langkah terakhir adalah produksi dan peluncuran produk atau sistem. Bagian selanjutnya, menerapkan strategi desain sistematis pada berbagai bidang desain. Menerapkan strategi desain sistematis pada berbagai bidang desain melibatkan proses desain yang melalui tahapan-tahapan terstruktur dan sistematis. Strategi desain sistematis tersebut tidak hanya berlaku pada bidang arsitektur atau teknik mesin, tetapi juga diterapkan pada berbagai bidang desain seperti produk, grafis, komunikasi, hingga desain pengalaman pengguna atau user experience.
Cukup sekian pemaparan rangkuman materi ke-9. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.